Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, terima kasih telah kembali bergabung di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kami ingin berbagi wawasan yang insya Allah akan membawa manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari dalam bingkai ajaran agama Islam. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan rezeki, serta kelancaran dalam setiap urusan. Amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, di dalam kehidupan ini, segala makhluk hidup yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peran masing-masing. Namun, Islam juga memberikan kita pedoman yang jelas mengenai beberapa jenis makhluk yang dalam situasi tertentu diperbolehkan untuk dibunuh karena dampak negatifnya bagi manusia. Walaupun semua makhluk ini merupakan ciptaan Allah, beberapa hewan memiliki sifat-sifat yang dianggap merugikan atau membahayakan manusia, baik dari segi kesehatan maupun keselamatan. Oleh karena itu, dalam beberapa hadis dan ajaran Islam, kita diberikan izin untuk mengambil tindakan terhadap mereka demi melindungi diri kita. Hewan yang pertama adalah cicak, hewan kecil yang sering kita jumpai di dinding rumah. Meski terlihat remeh, cicak ternyata memiliki dampak yang besar bagi kesehatan dan agama. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa cicak termasuk dalam jenis hewan yang dianjurkan untuk dibunuh. Dalam sebuah riwayat, dijelaskan bahwa membunuh cicak dalam sekali pukul akan mendatangkan pahala yang lebih besar dibandingkan dengan beberapa kali pukulan. Secara kesehatan, cicak kerap ditemukan di area-area yang berhubungan dengan makanan seperti dapur atau ruang makan. Cicak dapat meninggalkan kotoran dan sisa-sisa makanan yang mungkin mengandung kuman berbahaya bagi manusia. Kotoran cicak bisa menimbulkan gangguan pencernaan dan penyakit lainnya. Oleh karena itu, selain dilihat dari aspek keagamaan, membunuh cicak juga memiliki manfaat dari sisi kesehatan, sebagai bentuk upaya kita menjaga kebersihan lingkungan. Hewan selanjutnya adalah hewan ular. Ular adalah hewan yang sangat berbahaya, terutama yang berbisa. Islam memberikan izin untuk membunuh ular jika dianggap membahayakan manusia. Namun, ajaran Islam juga mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam menghadapi ular. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk tidak langsung membunuh ular yang kita temui di rumah. Sebelum melakukan tindakan drastis, kita dianjurkan untuk mengusirnya terlebih dahulu. Jika ular tidak pergi setelah diberi kesempatan, barulah kita diperbolehkan untuk membunuhnya. Ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan keseimbangan dalam menghadapi makhluk Allah. Bahkan terhadap hewan yang berbahaya sekalipun, kita dianjurkan untuk memberikan kesempatan sebelum mengambil tindakan tegas. Kasih sayang kepada makhluk Allah, meskipun itu adalah hewan yang berbahaya, tetap menjadi prinsip yang diajarkan dalam Islam. Hewan selanjutnya adalah burung gagak. Burung gagak juga masuk dalam daftar hewan yang boleh dibunuh dalam Islam. Namun, tidak semua jenis burung gagak diperbolehkan untuk dibunuh. Hanya burung gagak yang memiliki bulu berwarna putih di dadanya yang boleh dibunuh. Meskipun alasan spesifik untuk hal ini tidak secara rinci dijelaskan dalam hadis, kita sebagai muslim diwajibkan untuk mematuhi ajaran yang berasal dari Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan bentuk ketaatan kita sebagai hamba yang patuh terhadap ketentuan agama, meskipun kita mungkin tidak sepenuhnya memahami alasannya. Panduan ini mengingatkan kita bahwa dalam Islam, ada aturan yang harus diikuti,
bahkan dalam hal-hal yang tampak sederhana. Ini juga menegaskan bahwa ketaatan pada perintah agama adalah salah satu jalan untuk mencapai keridhaan Allah. Hewan keempat yang boleh dibunuh adalah anjing buas. Anjing liar, khususnya yang berwarna hitam polos, termasuk dalam hewan yang boleh dibunuh dalam Islam. Anjing hitam polos seringkali dikaitkan dengan kehadiran setan atau makhluk halus jahat. Di samping itu, anjing liar juga bisa membawa resiko kesehatan bagi manusia. Air liur anjing mengandung najis dan berpotensi membawa bakteri berbahaya. Dalam kondisi tertentu, Islam mengizinkan umatnya untuk membunuh anjing liar yang dianggap berbahaya. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua anjing harus dibunuh. Islam mengajarkan untuk membedakan antara jenis anjing yang berbahaya dan yang tidak. Melalui ajaran ini, kita diajarkan untuk selalu menjaga kesehatan, kebersihan, dan kewaspadaan terhadap segala hal yang dapat membahayakan diri dan keluarga kita. Meski demikian, Islam juga mengajarkan kita untuk tetap berhati-hati dan bijaksana dalam menangani makhluk hidup. Hewan berikutnya yang boleh dibunuh adalah tikus dan kalajengking. Tikus merupakan hewan yang sering menjadi masalah di lingkungan sekitar kita. Tikus tidak hanya merusak bahan makanan, tetapi juga dikenal sebagai penyebar berbagai macam penyakit. Oleh karena itu, Islam memperbolehkan kita untuk membunuh tikus demi menjaga kesehatan dan keselamatan diri kita. Kalajengking, dengan sengatannya yang mematikan, juga dianggap sebagai hewan yang berbahaya. Dalam Islam, kita diperbolehkan untuk membunuh kalajengking jika mereka ditemui di sekitar kita, karena sengatannya bisa berakibat fatal bagi manusia. Meskipun kedua hewan ini memiliki peran dalam ekosistem, bahaya yang mereka bawa bagi kesehatan manusia menjadikan mereka termasuk dalam hewan yang diperbolehkan untuk dibunuh. Demikianlah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, beberapa jenis hewan yang dalam ajaran Islam diperbolehkan untuk dibunuh jika kita menemui mereka. Pengetahuan ini mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dalam menghadapi makhluk-makhluk yang dapat membahayakan. Selain itu, pengetahuan ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua, dan jika ada kekurangan dalam penjelasan tersebut, kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.